menampilkan video yang berjudul Mencegah Korupsi Demi Kesejahteraan Bangsa. Perkenalkan, saya Cahaya Dewi Pertiwi dengan NPM B1A025002. Saya Adelia Sangkrana dengan NPM B1A025040. Saya Clara Cecilia Andriani dengan nomor MPM B1A025041. Saya Jepti Ulandari NPM B1A025047. Saya Tiara Marsabella dengan NPM B1A025048. Tujuan dibuatnya video ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang apa itu korupsi dan juga beserta dampak-dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam membangun karakter penting untuk mencegah korupsi sejak dini. Mendorong semua warga untuk berperan aktif, mewujudkan pemerintahan yang transparan demi mewujudkan bangsa yang bersih dan sejahtera. Mengajak masyarakat untuk menolak dari segala bentuk tentang korupsi, dari hal kecil maupun hal besar, karena perubahan dimulai dari langkah kecil. Menjelaskan bagaimana korupsi dapat merusak berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan, agar masyarakat lebih peka terhadap kerugian yang ditimbulkannya. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kelima tersangka yang diduga merugikan negara 223 miliar rupiah tersebut langsung ditahan di rutan KPK. Kasus ini berawal saat PT TEP berencana membeli 6 bidang tanah milik PT Nusa Kirana Real Estate atau PT NKRE pada Februari 2019. Tanah ini memiliki luas 11,72 hektar seharga Rp950.000 per meter persegi. Kemudian PT TEP melayangkan surat kerjasama pengelolaan lahan dengan harga penawaran Rp3,2 juta per meter persegi menggunakan skema kerjasama operasional pengelolaan tanah bersama PT TEP dan Perumda Pembangunan Saranajaya. Tawaran itu lantas direspons oleh tersangka Yuri yang saat itu menjabat sebagai Dirut Perumda Jaya. Kerjasama pengelolaan dilakukan tanpa melakukan kajian yang sesuai aturan. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Oh iya, bendahara kita siapa ya? Tiara, aku Bu. Oh, Tiara. Iya Bu. Nanti ke ruangan Ibu ya. Soalnya ada yang Ibu mau bicarakan. Baik Bu. Terima kasih Bu. Guys, udah istirahat nih, ke kantin yuk. Nah iya boleh tuh. Ayo. Dari. Oke, aku udah nih. Aku juga udah nih. Ya, ayo kita bayar dulu. Apa? Aku aja yang bayar. Gak apa-apa. Jangan dong. Masa kamu terus yang bayar? Ih, gak enak tahu. Masa kamu terus yang bayar? Udah, gak apa-apa. Santai aja kok. Iya sih, benar-benar. Benar kan? Iya deh. Tadi aku dipanggil ibu guru buat ke ruang guru. Lupa lagi. Iya tuh. Ya udah, kamu kesana aja. Oke, udah kan ke kelas duluan aja nggak apa-apa. Oke. Bye-bye. Kenapa ya Tiara dipanggil? Mungkin nanya uang kas. Iya, dia kan bendahara. Ayo kita tunggu di kelas aja. Oke, ayo. Permisi Bu. Ya, masuk. Oke. Maaf Bu, Ibu tadi manggil saya ya Bu? Gini, Nak, Ibu mau nanya perihal uang kas kita. Apakah baik-baik saja, Nak? Iya Bu, baik-baik aja kok Bu, lancar. Kenapa jawabnya ragu-ragu gitu, Nak? Nggak apa-apa Bu. Apakah ada masalah sama uang kas kita?
Iya Bu, saya minta maaf Bu, saya terpaksa menggunakan uang kas itu Bu untuk membantu keperluan di rumah saya Bu. Kasihan loh teman-teman kamu kalau tahu ini semua, Nak. Karena mereka itu udah bayar, sedangkan kamu menggunakannya secara semena-mena loh. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf Bu atas kehilapan saya Bu. Kalau kayak gini gimana? Uang kas kita, kamu harus cari cara dulu gimana membalikan uang kelas itu sebelum mereka tahu kejadian ini. Kalau enggak, ya kamu sendiri yang malu, Nak. Baik Bu, saya akan berusaha untuk menggantikan uang kas teman-teman saya Bu. Sekali lagi saya mohon maaf Bu. Ya udah, kembali dulu ke kelas, cari Baik. caranya. Terima kasih banyak Bu. Ya, ibu cuma mau nanya itu aja. Baik Bu, permisi Bu. Iya. Hai. Hai. Udah tadi? Iya udah. Ini cuma nanya uang kas aja. Ya aku mau bayar uang kas kamu berapa ya? Bentar dulu Pak, aku cek dulu ya. Oke, aku juga deh kayaknya belum ada. Udah. Aku juga deh. Clara, Adel sama Ulan ya. Oh kalian udah semua Pak? Udah. Cuma Udah. bayar buat minggu ini aja. Oh, minggu ini ya. Oke. Nanti bayarnya pas ini. Setelah jam istirahat kedua. Oke. Iya kan, gitu kan. By the way, kalian udah tugas belum? Udah. Apa sih? Ya, ya, kenapa dia? Kamu kenapa? Kok diam aja dari tadi? Ya, setelah menemukan aku tahu agak salah. Kamu ada masalah, Tiara? Gak apa-apa, cerita aja ke kita. Kan kita teman kamu. Iya sih, sebenarnya apa ada masalah sedikit mengenai kualitas kelas kita. Gak apa-apa, cerita aja. Kita kan teman. Iya, jangan takut kamu. Ya aku takut sama teman-teman kelas kita. Soalnya aku gak sengaja pakai uang kelas. Serius? Iya, karena aku gak sengaja uang kas kelas kita buat keperluan pribadi aku. Tapi aku ngomong tadi sama wali kelas itu buat bantu keperluan keluarga aku. Jadi aku sekarang harus gimana? Jangan bilang kamu terakhir kali pakai uang kas. Selama ini pakai uang korupsi dong. Iya ya, ini udah termasuk korupsi. Dan hal kecil gini aja kamu udah korupsi, gimana hal besar? Aku minta maaf, aku benar-benar nggak sengaja. Seharusnya kamu cerita dong sama kami, biar kami bisa ngimbangi atau minjamin. Tapi aku takut juga. Nah, teman-teman, dari perilaku tersebut kita bisa tahu kalau itu juga termasuk dalam korupsi loh, walaupun dalam hal kecil. Tetapi hal itu tidak dapat dibenarkan. Karena jika kepercayaan kecil saja tidak bisa kita jaga, apalagi nanti ketika kita mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Korupsi biasanya melibatkan perbuatan seperti penyelewengan dana, suap, pemerasan, penggelapan, atau manipulasi kewenangan. Dan pada intinya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi yang melanggar hukum dan nilai norma. Dalam hukum Indonesia, korupsi dijelaskan dalam beberapa pasal, terutama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 DO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa contoh tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia yaitu korupsi dana desa, pengaduan barang dan jasa, suap jabatan dan penyelenggara negara, gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan, dan masih banyak lainnya. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain, negara, masyarakat, maupun lembaga. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Alergi kemajuan mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Rasa ada yang tahu, ada yang cukup peduli umat yang
awasi, kritisi. Dengan tidak korupsi sejak hal kecil, kita sudah melakukan hal hebat. Mari suarakan tanpa korupsi, tidak ada hidup dengan instan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Suherman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pembuatan video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi